Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai wattmeter satu pasa yang akan kita gunakan untuk mengukur daya satu pasa. Nah, sebenarnya wattmeter ini bisa juga kita gunakan untuk pengukuran DC ya, pengukuran daya DC. Ya, jadi bisa digunakan untuk satu pasa maupun DC. Pada prinsipnya sama saja. Nah, kita lihat di sini ada beberapa terminal ya. Kita lihat di sini ada positif negatif, di sini juga ada positif negatif, jadi ada dua. Terus di sini ada 1A, di sini ada 5A. Ini adalah komponen ampere meternya, sedangkan di sini ada 120V dan 240V. Di sini adalah komponen voltmeternya. Jadi seperti itu. Ini yang nanti akan kita hubungkan ke baik itu ke source ataupun ke beban ya. Nah, seperti apa cara menghubungkannya? Kita bisa melihat skemanya ya. Skemanya ada di bawah ya, seperti ini. Nah, ini skemanya. Kita lihat di sini ada source, di sini ada load. Source ini adalah sumber ya. Kalau misalnya kita hanya mengukur satu beban saja yang terhubung terhadap sumber secara langsung, maka source ini kita bisa mengambil dari sumbernya, sedangkan loadnya nanti ke beban yang mau diukur. Jadi seperti itu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya rangkaiannya sudah kompleks, maka kita bisa melihat rangkaiannya seperti apa, maka kita bisa menyesuaikan ya untuk rangkaian source dan loadnya ini terhadap rangkaian yang ada gitu ya, sehingga pengukurannya tetap bisa dilakukan. Jadi seperti itu. Baik, kita lihat di sini tadi ada dua plus minus ya. Nah, plus minus yang pertama itu saya hubungkan ke nanti yang terhubung ke karena ini adalah sumber satu pasa, maka ada pasa dan netral. Kita anggap saja misalnya yang atas itu adalah pasa, yang bawah adalah netral. Maka yang pasa, kita lihat yang atas dulu, yang pasa itu langsung terhubung ke load ya, ke load dan juga terhubung ke voltnya ya. Jadi ada percabangan, satunya ke load, satunya ke volt. Bisa kita pilih 120 ataupun 240. Nah, sedangkan satu lagi ya. Nah, sedangkan satu lagi untuk netralnya berarti terhubung ke plus minus salah satu ya. Nah, plus minus yang ini ya, plus minus yang satunya lagi itu terhubung terhadap salah satu ampere ya. Apakah kita pakai yang 1 atau 5 ya. 1 atau 5. Kita bisa pilih, kita bisa sesuaikan dengan beban yang mau kita ukur. Kalau misalnya kita tidak tahu beban yang diukur, maka kita bisa pakai ring yang tinggi ya. Ring yang tinggi terlebih dahulu baru kita turunkan kalau misalnya tidak terbaca ya. Nah, modelnya banyak ya, model yang ada ataupun tipe yang ada yang 1 ampere dengan 5 ampere, ada yang 0,2 dengan 1 ampere dan lain sebagainya ya. Nah, itu cara mengkoneksikannya. Jadi plus minus yang kedua ini dihubungkan ke ampere, dihubungkan juga ke load ya yang mau kita ukur ya. Nah, terus cara pembacanya seperti apa? Di sini ada tabel ya. Ada tabel untuk membantu bagaimana kita membaca ya. Nah, kita lihat di sini ada current range, terus ada voltage range. Nah, artinya kita pakai current range-nya berapa, voltage range-nya berapa ya. Tadi ya di skema tadi. Kalau misalnya current range-nya kita pakai 5 misalnya, sedangkan voltage range-nya kita pakai 240, maka ketemunya di 10 ya. 5 dengan 240 ya, hasilnya di tabelnya adalah 10. Nah, 10 ini dikalikan dengan pembacaan jarum ya, atau penunjukan jarum ya. Nah, jarumnya berapa ya? Jarumnya misalnya menyimpangnya ke berapa? Kalau misalnya jarumnya menunjukkan ke 30, maka 30 dikalikan tadi berapa ya, yang di tabel tadi ya. Nah, untuk jenis wattmeter ini kita menggunakan wattmeter modelnya adalah 2041, kelasnya adalah 0,5 ya,
kelas 0,5 ini termasuk alat ukur pengukuran presisi ya. Jadi semakin kecil kelasnya ya berarti semakin presisi ya. Jadi kalau misalnya ada 0,1 itu akan lebih presisi lagi ya. Nah, terus penunjukan di sini ya. Ini yang untuk menunjukkan bahwa kalau yang sinus yang di bawah itu menunjukkan satu pasa, pengukuran satu pasa ataupun wattmeter untuk satu pasa, sedangkan garis lurus atas itu menunjukkan untuk pengukuran DC-nya. Terus cermin ya, mungkin sudah pernah dipelajari sebelumnya. Cermin itu difungsikan untuk menghindari sudut pandang pembacaan ya, kesalahan sudut pandang pembacaan ya. Jadi bisa tegak lurus ya. Jadi seperti itu. Nah, kita bisa merangkai ya untuk wattmeternya ya. Yang harus kita siapkan adalah beban. Kali ini saya gunakan bebannya nanti menggunakan lampu, bola lampu seperti ini. Ini sebagai beban. Sumbernya saya hubungkan langsung ke colokan listrik ya. Nah, untuk lampu sendiri kita menggunakan fitting ya. Nah, fitting yang di sini kalau kita lihat di belakangnya itu ada 4 kaki ya, ada 4 kaki. Nah, tapi 4 kaki ini sebenarnya 2 kakinya itu saling terhubung. Kita bisa cek menggunakan multi ya, mana yang terhubung. Artinya yang terhubung itu dianggap satu kaki gitu ya, ataupun satu titik. Sedangkan 2 yang lain itu menjadi satu titik ya. Jadi jangan sampai salah ketika kita pasang di breadboardnya ya. Kalau salah bisa jadi short nanti ya. Jadi jangan sampai koneksinya nanti 4 ini menjadi short circuit ya. Nah, makanya kalau di sini misalnya sudah ditandakan untuk yang searah ini dikasih tanda positif misalnya, sedangkan yang satu lagi ya yang searah dikasih tanda negatif ya. Nah, tinggal kita pasang di breadboardnya seperti apa ya. Nah, kita pasang di breadboardnya itu harusnya seperti ini. Ya. Jadi seperti itu pemasangannya. Ataupun di atasnya ya. Itu boleh. Oke, itu cara pemasangannya. Nah, saya siapkan juga kabel jumper nanti, kabel jumper yang seperti ini. Ini kita gunakan untuk menghubungkan wattmeter ke sumber ataupun ke loadnya nanti. Baik, saya hubungkan yang plus minusnya dulu. Ini berarti misalnya kita hubungkan nanti ini yang ke sumber colokan ya. Nah, sedangkan plus minus satunya itu terhubung ke ampere ya, salah satu. Kita pilih 1 ampere atau 0,2. Saya pilih yang 1 ampere dulu. Nah, jadi sudah saya cabangkan jadi plus minus itu ke 1 ampere, terminal 1 ampere, dicabangkan juga yang kabel biru ini nanti ke loadnya ya. Kita hubungkan ke loadnya. Nah, jadi ini sudah ke salah satu terminal load ya, yang saya kasih polaritas negatif ya, walaupun sebenarnya tidak ada polaritas ya. Baik, satu lagi ya, ini dari sumber
kita pilih voltnya adalah 240 ya, 240 karena tegangan sumber kita adalah tegangan PLN 220 volt, maka saya pilih tegangannya adalah 240 ring. Nah, ini dicabangkan ya. Jadi volt tadi salah satunya ke sumber, satunya lagi ke yang hitam, ini ke loadnya. Ke load yang positif ya berarti ya. Saya kasih penomoran positif tadi. Nah, kalau sudah seperti ini, ada dua seperti ini yang kita hubungkan ke sumber listrik ya. Bisa kita coba ya, dan kita lihat hasil pengukurannya seperti apa. Lampunya saya pasang di fittingnya tadi. Baik, lampunya menyala dan kita lihat ya, ini lampunya ya, lampunya menyala dan kita lihat di sini penunjukannya di garis yang ketiga ya, garis yang ketiga. Berarti kita lihat di ininya, kita menggunakan 1 ampere dan 240, berarti 2 ya. Nah, hasil pengukurannya kalau kita menggunakan ring 1 ini, hasil pengukurannya adalah 3 ya, 3 penunjukan jarum dikalikan tabel tadi 2, berarti 6 watt ya, 6 watt. Nah, sebenarnya walaupun tidak presisi ya, karena kalau di bola lampunya sendiri itu menunjukkan 15 watt ya, yang tertulis di bola lampunya. Nah, ketidakpresisian itu bisa jadi pengaruh dari alat ukur ataupun misalnya penggunaan ring ampernya, karena kita menggunakan 1A. Nanti bisa kita coba dengan yang 0,2 ataupun yang lain, ataupun kita ganti dengan alat ukur yang lain. Hasilnya seperti apa, bisa kita bandingkan. Jadi seperti itu. Baik, itu saja untuk tutorial wattmeter 1 fasa, bagaimana cara koneksinya dan terus cara pembacaannya. Sekali lagi, ketika kita bekerja mohon berhati-hati karena ini adalah sumber listrik ya, sumber listrik AC 1 fasa. Jadi mohon ketika bekerja kita berhati-hati. Nah, ini yang 1 fasa, kalau dia DC sama saja, prinsipnya sama ya. Kita lihat saja di skemanya tadi, cara merangkainya itu untuk DC ya, bisa kita lakukan ya, untuk rangkaiannya seperti apa. Baik, terima kasih. Sampai ketemu untuk tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.